Iya, saya ucapkan shalom. Shalom. Ada sukacita pagi ini? Iya, kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwasanya kasih setia Tuhan senantiasa berlaku dalam kehidupan kita. Dan oleh kasih setia Tuhan itulah kita boleh ada sebagaimana adanya kita sampai pada pagi hari ini. Baik jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita seraya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik dalam hidup kita. Sesungguhnya kalau tanpa Tuhan kita tidak ada sampai hari ini. Dengarkanlah firman Tuhan dari Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kita mau lebih menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah keberadaan kita memuji, memuliakan nama Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita memuji Tuhan dengan satu pujian lebih dalam ku menyembah. Mari kita memuji Tuhan dengan sikap doa kita di hadapan Tuhan. Biarlah pujian yang kita naikkan kepada Tuhan pada pagi hari ini menjadi dupa yang harum di hadapannya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan ku tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita ulang pujian sekali lagi. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan Engkau. Hanya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, dalam roh dan kebenaran selamanya. Benar ya Bapa, ketika kami datang ke rumah-Mu pada pagi hari ini, kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Biarlah keberadaan kami pada pagi hari ini dalam ibadah kami menjadikan kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau. Biarlah ibadah yang kami lakukan pada pagi hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama-Mu. Biarlah pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan hanya kami hanturkan kepada Engkau. Biarlah Tuhan akan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini dari awal hingga selesainya. Biarlah semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Kita percaya bersama bahwa Tuhan Yesus adalah terang dunia. Amin. Karena Dia terang, maka Dia akan menyinari, menuntun kehidupan kita dari kegelapan dosa dan akan menuntun kita ke dalam hidup yang kekal. Mari kita menyanyi pujian bersama dari nyanyian pujian nomor 268. Ada terang sekarang padaku. Sekarang padaku keindahan tak terperi, melebihi sinar dunia. Ya Yesus yang memberi, ada kidung kini padaku, lagu puji baginya. Yesus Tuhanku yang maha tahu, menangkap isinya. Terang sekarang, pujilah Tuhan. Ada terang sekarang padaku, karena wajah Yesus selalu berseri. Ada terangnya padaku. Bait yang ketiga. Ada kidung kini padaku, karena Tuhanku dekat. Rasa damai tinggal dalamku, penuh dengan berkat. Ada sukacita padaku, ada kasih dan puji, tersedia kurnia bagiku di surga yang berkat. Terang sekarang, pujilah Tuhan. Ada terang sekarang padaku, karena wajah Yesus selalu berseri. Ada terang
terangnya padaku. Terang sekarang, terang sekarang, pujilah Tuhan. Ada terang sekarang padaku, karena wajah Yesus selalu berseri. Ada terangnya padaku, ada terangnya padaku, ada terangnya padaku. Sekali lagi, ada terangnya, ada terangnya padaku. Puji nama Tuhan. Karena Tuhan adalah terang dan kita hidup di dalam Tuhan, maka hidup kita pun menjadi terang. Mari kita akan membaca pembacaan Alkitab hari ini yang terambil di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 hingga ayat yang ke-27. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 hingga ayat yang ke-27, kita akan membacanya bersama-sama dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Nanti doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Hosea. Ketika kita menantikan jawaban Tuhan, ada waktu Tuhan yang terbaik untuk menjawabnya. Dan waktu Tuhan itu sempurna adanya. Dan ketika kita menantikan jawaban dari Tuhan, ada waktu Tuhan, dan itu yang terbaik daripada Tuhan bagi kita. Mari kita memuji Tuhan dengan satu pujian, waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Amin. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya
waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan, Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita bersahabat bersama. Terima kasih Bapa. Segala yang terjadi yang sudah Tuhan izinkan di tengah-tengah kehidupan kami, keluarga kami, pribadi kami. Banyak perkara, banyak rencana, tapi tidak sesuai apa yang sudah kami rencanakan. Biarlah semua yang terjadi baik yang menyenangkan, menyedihkan, kami imani Tuhan. Engkau akan memberi sesuai waktu-Mu, dan waktu-Mu itulah yang terbaik. Biarlah kami belajar mensyukuri segala perkara yang sedang kami perjuangkan, kami impikan, kami harapkan. Mungkin saat itu mengecewakan, terlebih hari ini itu menyedihkan. Tapi kami belajar beriman berserah, dan pasti Tuhan akan mendengar setiap seru kami, permohonan kami, dan doa-doa kami. Bapa yang Maha Kasih, mohon ampun terlebih dulu segala pelanggaran kehidupan kami, baik pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Mungkin dalam sepekan ini banyak perkara yang mengecewakan Engkau, ampunilah Tuhan. Sehingga hidup kami hari lepas hari semakin indah, semakin berkenan di hadapan Engkau. Bapa yang penuh kasih, juga ajarilah kami Tuhan selalu mengasihi bagi sesama kami, terlebih bagi orang-orang yang mengecewakan kami. Sehingga rasa iri, rasa dendam, hidup kami selalu ada damai sejahtera karena kekuatan dari Engkau. Lepaskanlah Tuhan segala beban, segala hal-hal yang menyedihkan. Karena di dalam firman-Mu selalu ada sukacita dan damai sejahtera. Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negara kami dengan segala pergumulannya dan apa yang terjadi sekarang ini. Banyak perkara, banyak tantangan yang dihadapi negara kami, terkhusus umat percaya. Dengan segala tantangan imannya, pergumulannya, biarlah Tuhan menopangnya. Kami meyakini waktu Tuhan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami. Kami mengimani setiap doa, setiap air mata, umat Engkau yang ada di negeri ini mendoakan yang terbaik untuk kota kami, untuk negara
tercinta kami. Berkati pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka selalu bijak segala keputusan untuk kebaikan bangsa negara ini. Bapak, kami juga ingat gabungan gereja baptis, yayasan baptis, sekolah-sekolah baptis dengan segala tantangan dan pergumulannya. Berkatilah Tuhan, berikan hikmat sehingga semuanya boleh dilalui dengan penuh pertolongan dari Engkau. Kami menyerahkan untuk masa transisi kepengurusan yang sedang disiapkan GGBI untuk 5 tahun ke depan. Dengan kasih Yesus Kristus semakin kuat mereka di dalam Engkau. Terlebih sehabis acara Pemuda Remaja Nasional, pemuda semakin berdampak di gereja lokalnya, dalam kehidupannya, dan semakin Engkau pakai lebih Tuhan, talenta-talenta muda-mudi gereja baptis di negara kami. Sehingga mereka lebih semangat, lebih selalu bersandar dan minta pertolongan dan belajar mengandalkan Engkau. Kami menyerahkan Tuhan untuk sekolah-sekolah teologi. Berkatilah Tuhan para pemimpinnya, para karyawan, para mahasiswa, sehingga kemajuan sekolah-sekolah teologi dengan segala tantangan sekarang ini semakin bersandar pada hikmat dan kuasa-Mu. Kami menyerahkan gabungan gereja baptis terlebih utusan-utusan Injil, baik yang ada di daerah Jawa, di luar Jawa maupun di luar negeri. Berkatilah Tuhan. Dengan situasi dan kondisi sekarang ini, mereka semakin kokoh di dalam Engkau. Injil selalu diberitakan, tatkala panggilannya betul di hadapan Engkau, Tuhan akan menopang, mencukupi setiap kebutuhannya. Bapa, kami menyerahkan juga segala kegiatan di gereja-Mu ini, berkatilah Tuhan. Baik PBI, BBI, baik PKMB, maupun kegiatan-kegiatan yang lain, persekutuan doa, maupun PAUD yang mulai minggu ini sudah masuk sekolah-sekolah. Berkatilah Tuhan, semua siswa yang sudah Tuhan percayakan untuk belajar di lingkungan gereja-Mu ini. Berkatilah keluarga mereka, semua siswa dan guru-gurunya, semakin kokoh dan semakin berserah kepada Engkau. Sehingga semua materi yang disiapkan semakin menumbuhkan iman anak-anak yang sudah mau belajar di gereja-Mu ini. Bapa, kami menyerahkan para orang tua kami dengan segala pergumulannya, baik jasmani dan rohani, dan segala tantangan dalam keluarganya. Tuhan tilik mereka, sehingga mereka senantiasa kuat di dalam Engkau. Kami menyerahkan kaum muda remaja di gereja-Mu, biarlah Tuhan pakai lebih dengan setiap kehidupannya. Mereka yang akan memasuki kuliah, maupun ke jenjang sekolah atas, maupun sekolah menengah, maupun SD, dan playgroup atau TK. Berkatilah Tuhan para orang tua yang sudah menyediakan biaya pendidikannya. Kami meyakini dengan doa dan bekerja, Tuhan akan menopang dan memberikan semangat setiap keluarga untuk mensupport pendidikan putra-putrinya. Yang mendambakan pekerjaan, Tuhan topang, Tuhan tilik. Kami akan terus berserah kepada Engkau. Lebih juga perindukan teman hidup Tuhan campur tangan, sehingga hidup mereka seturut kehendak Engkau. Pada akhirnya kami menyerahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang proses pemulihan kesehatannya. Mungkin di antara kami ada yang ibadah hari ini mungkin kurang sehat, jamahlah Yesus. Sembuhkan dengan kuat kuasa Engkau. Sehingga para orang tua kami dan kesehatan kami semakin kuat. Baik jasmani dan rohani kami. Terkhusus kami juga menyerahkan untuk terus pemulihan kesehatan Bapak Sunaryo. Biarlah Tuhan jamah dengan segala upaya, baik terapi dan pengobatan, sehingga semakin pulih kesehatan Bapak Sunaryo.
Inilah Bapa rasa syukur kami, doa kami di dalam Yesus Kristus, sumber hidup dan berkat dalam hidup kami, semuanya ini kami persembahkan. Amin. Ya, terima kasih kepada Bapak Pendeta Hosea yang sudah memimpin kita dalam doa syafaat. Kiranya Tuhan terus memberkati dan memakai hambanya ini dalam pelayanan dan pekerjaan setiap harinya. Baik jemaat Tuhan, mungkin hari ini saya akan kesaksian gitu ya, mengambil waktu sebentar. Mungkin selama ini jemaat Tuhan bertanya-tanya kemana Luis gitu ya. Karena memang beberapa waktu ini tidak terlihat di gereja. Karena saya sudah dipindahkan tugas di Sukabumi gitu ya Bapak Ibu, di Kabupaten Sukabumi pertanggal 2 Juni kemarin gitu. Jadi udah sebulan lebih ini saya beraktivitas di Kabupaten Sukabumi sana. Dan tadi pas Pak Pendeta menghubungi saya untuk MC hari ini, karena memang jadwal saya hari ini, saya berkata, aduh bisa nggak ya gitu. Tapi puji Tuhan itu waktu yang tepat bagi Tuhan. Saya bisa melayani hari ini MC, karena saya datang ambil baju-baju saya, karena besok akan latsar gitu ya, latihan dasar CPNS dan P3K. Ambil baju dan ada beberapa hal yang harus diurus di Bandung, dan sehingga saya bisa ada di tengah-tengah jemaat Tuhan hari ini, dan kebetulan juga saya jadwal tugas MC hari ini begitu. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada jemaat Tuhan sekalian. Saya kurang lebih 7 tahun ya, 7 tahun sudah ada di gereja ini dan menjadikan gereja ini sebagai keluarga saya, karena saya adalah anak rantau dari Kalimantan Timur sana, terus ke Jawa Barat, lalu asalnya dari Cimahi, lalu dipindah tugaskan di Kabupaten Sukabumi. Ya itulah yang terbaik dari Tuhan. Satu hal yang saya syukuri Bapak Ibu, bahwa Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita. Ya, Tuhan pasti ada maksud yang terbaik di setiap penempatan-penempatan kita, apalagi abdi negara gitu ya, susah ditebak entah di mana ininya gitu ya ditempatkannya. Tapi yang satu hal yang saya syukuri bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dengan saya dan senantiasa terus menuntun saya. Apalagi baru-baru ini kejadian di Cidahu, mungkin Bapak Ibu familiar dengan Cidahu, dan itu mengharuskan kita untuk terjun ke lapangan langsung, karena memang belum lama lalu langsung ditugaskan ke Cidahu mengurus peristiwa itu, insiden itu gitu ya. Tapi hari-hari ini kita udah 4 kali pergi ke situ, sudah aman, sudah kondusif ya, dan tinggal proses hukumnya saja gitu. Kalau proses hukum kan bukan ranahnya kita ya Bapak Ibu ya. Ranahnya kita tuh hanya pembinaan kepada jemaat yang Kristen, lalu kita juga mengobati trauma-trauma yang terjadi gitu ya. Kita menguatkan mereka, kita mensupport mereka dari segi iman gitu. Puji Tuhan untuk semua peristiwa, semua kejadian, semua hal yang boleh terjadi dalam kehidupan saya secara pribadi. Memang cukup berat ya Bapak Ibu, tapi untuk meninggalkan Cimahi dan Bandung. Tapi 1 bulan ini saya udah mulai agak legowo dengan itu. Dan ya saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita. Dan saya juga mohon doanya kepada jemaat Tuhan sekalian. Terus doakan saya walaupun saya non jauh di sana, di ujung Jawa Barat sana gitu ya. Tapi tetaplah ingat saya, tetaplah doakan saya supaya saya tetap kuat
tetap mampu untuk melakukan dan melaksanakan tugas yang dipercayakan bagi saya. Gitu. Hari-hari ini memang saya sudah mengunjungi gereja-gereja, pemetaan gereja-gereja untuk berkolaborasi gitu ya, dengan sekolah-sekolah juga, dengan instansi-instansi yang lain juga, termasuk lapas gitu ya. Dan puji Tuhan kita diterima dengan baik di sana, dan nanti mulai minggu depan atau 2 minggu ke depan kita akan mulai melakukan pembinaan begitu. Ya, terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan kepada jemaat Tuhan sekalian yang sudah menerima saya di tempat ini. Saya ingat sekali ketika saya duduk di bangkunya Pak Sri, lalu apakah menerima Luis bergabung di Gereja Baptis Indonesia Cimahi, semuanya mengatakan bersedia, dan saya juga hari ini mohon pamit gitu ya, bukan pamit untuk tidak kembali lagi ke sini, untuk di sana. Lalu kalau saya datang ke Cimahi, saya pasti akan bergereja di sini Bapak Ibu, gitu ya. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau mau hubungi saya kapanpun silakan. Ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada kita semua. Kita akan meneruskan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian, Hatiku Percaya. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Memang kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dalam kehidupan kita.
Baik jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Dan persembahan dan persepuluhan akan dilayani oleh keluarga Bapak Herliawan. Doa persembahan dan persepuluhan dipimpin oleh Bapak Tobing. Mari kita berdoa. Ialah Bapa yang bertahta dalam surga, segala puji dan hormat kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Pada pagi hari ini Tuhan, kami masih boleh beribadah di gereja-Mu ini Tuhan, dan penuh dengan sukacita dan rahmat dari Tuhan. Tuhan, Engkau terimalah ibadah kami ini Tuhan, agar kami menjadi berkat bagi setiap kami umat-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mengumpulkan persembahan dan perpuluhan. Sebagian berkat-berkat yang kami terima dalam minggu ini Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau jamah, Engkau berkati Tuhan, agar bisa dipergunakan oleh gereja kami ini Tuhan, untuk memaksurkan firman di tengah-tengah umat-Mu ini Tuhan. Terimalah doa dan persembahan kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada keluarga Bapak Herliawan yang sudah membantu kita dalam persembahan dan persepuluhan. Kiranya Tuhan terus memberkati dalam pelayanan dan keluarga. Baik jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hosea yang berjudul Berjuang Menuju Sukses. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Sekolah Minggu Dewasa Wanita. Kepada ibu-ibu atau dewasa wanita dipersilakan.
samudra masyurkan Yesus Juru Selamat, yang berdosa yakinkan Yesus Juru Selamat. Hai buatlah bersyukur, kelepasan telah dekat. Hai gelora mendebur, Yesus Juru Selamat. Di tengah riuhnya perang, Yesus Juru Selamat, Tuhan hidup dan menang, Yesus Juru Selamat. Nyanyikan dengan tenang pada yang menanggung berat, nyanyikan dengan senang, Yesus Juru Selamat. Suara angin menderu, Yesus Juru Selamat. Bangsa-bangsa berseru, Yesus Juru Selamat. Keselamatan yang penuh, berkelimpahan berkat, kemenangan yang teguh, Yesus Juru Selamat. Kita sudah mendengar Yesus Juru Selamat. Ya. Hai samudra, kabarkan Yesus Juru Selamat. Di tengah riuh perang, Yesus Juru Selamat. Amin Bapak Ibu. Itulah yang harus kita imani, bahwa Yesus Juru Selamat kita, yang terus memimpin kita dalam setiap kehidupan ini. Ya, saya mengajak ibu-ibu yang belum sekolah minggu, yuk ya, disinilah kita sharing, saling menguatkan. Juga bapak-bapak ya yang belum sekolah minggu silahkan, ya, meluang waktunya 1 jam ya, banyak pengalaman iman Alkitab yang terus meneguhkan hidup kita. Dan semua ya, ibu-ibu, bapak-bapak dan semua remaja, jadi di gereja kita dari indria sampai dewasa pria wanita sudah siap melayani sekolah minggu. Saat ini kelas indria ya, tahun ajaran baru ini hampir separuh lebih naik kelas pratama. Berarti perlu produksi lagi, itu Asri. Anaknya yang cepat gede, kelas indria, ya, di situ, ya, iya, ya, kelas indria, ya, itu Gracio, ya, Cio, ya, di situ, ya. Mari, kelas 9 kelas sudah ada, mari kita manfaatkan gedung yang baru, ya, kita belajar firman Tuhan, enggak sia-sia. Enggak sia-sia Bapak Ibu, itu invest untuk iman kita ke depan, semakin kuat di dalam Tuhan.
Ya, tadi pujian sekolah minggu dewasa, di tengah riuh perang sedang berjuang mengobarkan terus Yesus juru selamat. Hari ini kita akan melihat berjuang menuju sukses. Masih ingat firman Tuhan yang minggu yang lalu? Judulnya apa? Yaitu apa? Perjuangan yang indah. Ya. Kalos kemarin, perjuangan yang indah. Ya, harus dilandasi dengan iman, itu sebagai dasar. Dan hati nurani yang benar. Jadi perjuangan kalau enggak ada pondasi yang kuat, sia-sia. Ya, seperti bangunan gereja ini, jika pondasinya enggak kuat, akan cepat runtuh. Mari kita lihat, berjuang menuju sukses ya, seperti apa? Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, kami siap untuk belajar firman-Mu. Berikan kerendahan hati kami, sehingga apa yang kami dengar firman-Mu hari ini membawa berkat bagi kami, membawa kekuatan, membawa sikap yang tegas di dalam mengiring Engkau. Tolong hamba-Mu dalam pemberitaan firman-Mu hari ini, sehingga kuasa Yesus memimpin kami semua, sehingga nama-Mu kami muliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus Allah kami yang hidup, doa ini kami naikkan. Amin. Ya, berjuang menuju sukses. Siapa yang gak ingin sukses? Halo? Tian ingin sukses tuh? Ya. Jadi semangat kuliahnya enggak hanya di awal, tapi harus sampai menuju sukses. Siapa keluarganya yang ingin sukses? Anak-anaknya enggak ingin sukses, pasti semua orang mendambakan di situ. Bagaimana kita berjuang menuju sukses? Berdasarkan 1 Korintus 9:24 sampai 27. Lanjut. Metafora, perjuangan orang-orang percaya oleh Paulus digambarkan seperti seorang pelari dan seorang petinju. Jelas ya? Paulus menggambarkan perjuangan orang-orang percaya saat itu di kota Korintus, sekarang Yunani, ya. Itu digambarkan perjuangan orang percaya seperti pelari dan seperti petinju. Ya, kalau pelari semuanya harus lari. Enggak boleh jadi penonton, gitu kan ayat 24 tadi. Seorang petinju enggak boleh sembarangan memukul. Harus fokus sehingga pukulannya enggak sia-sia. Kita akan lihat seperti apa perjuangan atau berjuang menuju sukses itu. Kita lanjut lihat terlebih dulu satu ini. Berjuang menuju sukses. Ya. Paulus mengkontraskan perlombaan di Athena, di kota Korintus dan kota Istin, ya, digambarkan seperti ini. Berjuang menuju sukses. Kalau semua pelari dan petinju tadi harus berjuang menuju sukses dengan segala cara. Tapi sukses di sini mempunyai makna mampu melewati tantangan iman sampai mendapatkan mahkota dari Tuhan. Seorang pelari, seorang petinju pasti inginnya menang dan mendapatkan hadiah, trofi. Meskipun saat itu hadiahnya hanya daun palem, tapi semangat untuk berlari dan berlatih sebagai seorang petinju luar biasa. Jadi di sini saudara berjuang menuju sukses. Sukses di sini sekali lagi ya, mampu melewati tantangan iman sampai mendapatkan mahkota dari Tuhan. Contohnya seperti itu. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Karena banyak orang Kristen sedang berjuang, tapi di tengah perjalanan
keok. Awal sekolah semangat, di tengah-tengah banyak ujian dan tantangan berhenti. Begitu pula keluarga yang dibangun awalnya indah, saling mencintai, tapi tatkala tantangan itu datang, keluarga itu karam. Mari kita lihat bagaimana berjuang menuju sukses sehingga kita mampu melewati tantangan iman sampai kita mendapatkan mahkota dari Tuhan. Yang pertama, berjuang menuju sukses yaitu kita harus bisa menguasai diri. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Perhatikan di situ. Ya. Tiap-tiap orang, pribadi lepas pribadi, bukan kelompok, bukan keluarga. Kita itu di hadapan Tuhan pribadi lepas pribadi. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Ekskrateutai. Yaitu menguasai dirinya dalam pikiran, dalam perkataan, apalagi perbuatan. Jadi menguasai dirinya dalam segala hal. Kalau pikirannya negatif, dikuasai pikiran negatif kepada si A, kepada B, pasti kita juga tidak bisa mengontrol pikiran kita. Perkataan kita selalu negatif, pasti itu nanti akan menyerang kita. Terlebih perbuatan. Mari kita melihat, menguasai diri dalam segala hal di sini. Lanjut. Jadi, ya, ini orang-orang yang sedang di puncak kejayaannya. Ya, bayangkan, tadi digambarkan seorang petinju dan pelari oleh Paulus. Lihat di situ, siapa yang menggigit telinga Evander Holyfield itu siapa? Mike Tyson. Ya, dalam pertandingan tidak bisa menguasai dirinya. Pengennya menang, tapi apa yang terjadi? Dia melakukan kecerobohan, yaitu menggigit telinga lawannya. Disinilah kecerobohannya, sehingga kesalahan fatal. Dia tidak dihukum berapa bulan, enggak boleh main. Pelari dari Kanada. Tahun 80-an pelari tercepat di dunia. Dia mendapat medali emas. Karena lomba atletik itu kan banyak ya. 100 meter, 200 meter, 400 meter. Terus estafet. Terus apa? Lompat galah. Satu orang saja bisa menangkan 5 sampai 8 medali. Karena banyak jenis larinya. Dia lagi disorot dunia saat itu karena kecepatannya luar biasa. Saat di atas puncak karirnya apa dia? Melakukan doping. Ya, melakukan tindakan doping. Akhirnya apa? Diskors. Setahun enggak boleh bertanding. Dan medali emasnya diberikan yang dapat medali perak. Karena apa? Melakukan tindakan melanggar aturan. Itu kan sikap tidak menguasai dirinya. Sehingga medali emas harus dipindahkan ke orang lain. Kan tindakan ceroboh di sini. Yang megang raket itu, kaos merah itu siapa? Hai, yang senang main bulu tangkis, Pak Riko. Siapa di sini? Pak Pangestu, siapa itu? Sigit Budianto. Pemain ganda top 90-an. Melakukan tindakan doping. Setahun enggak boleh main.
Ini yang baru, awal tahun ini pemain tenis nomor 1 dunia ini sedang kena skor. Enggak boleh main 6 bulan. Mengapa enggak setahun? Kata pelatihnya enggak sengaja melakukan doping. Di sini saudara, orang-orang ini sedang di puncak karirnya. Saat tidak bisa menguasai dirinya, disitulah orang itu jatuh. Karena itu Paulus, supaya gereja-gereja orang-orang Kristen di kota Korintus, tiap-tiap orang yang turut ambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya. Kita itu sedang bertanding dalam segala hal. Siapa lawan kita yang enggak kelihatan? Halo Bapak Ibu, siapa? Iblis. Kuasa-kuasa jahat. Ya dah? 1 Petrus 5 ayat 8 apa? Lawanlah. Bahwa lawanmu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menjatuhkan diri. Sebelum Yesus melakukan pelayanan atau setelah Yesus melakukan puasa 40 hari 40 malam. Yesus ingin dijatuhkan oleh kuasa-kuasa jahat yaitu iblis. Yesus bisa menanggulangi itu semua. Di sini saudara, akan melakukan sesuatu yang baik enggak mudah. Mau komitmen, besok minggu pagi saya mau ke gereja, bisa menyembah, bisa memuji Tuhan, juga enggak mudah. Tantangannya banyak. Di sini, menguasai dirinya dalam segala hal, terlebih saat orang itu dalam keadaan karirnya yang terbaik. Mari kita lihat contoh ini. Ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya. Penulis kitab Amsal menyatakan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Apa maksudnya? Kalau kota zaman itu tidak ada pagar yang kokoh, dinding yang kokoh, itu setiap lawan musuh mudah menaklukkan kota itu. Menghancurkan sehingga kota itu diduduki lawan, itu sering. Karena itu benteng, tembok itu pertahanan. Nah di sini dikatakan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi penguasaan diri yang baik saudara, itu benteng. Ya. Kalau tembok kota yang kokoh, musuh tidak bisa menghancurkan, itu membuat kota itu disegani. Kontrol diri yang sangat baik seperti benteng kota itu. Lihat di sini, jempol. Orang yang bisa mengontrol dirinya ada keseimbangan. Telunjuk. Orang yang bisa mengontrol dirinya ada ketenangan. Jari tengah. Orang yang mengontrol dirinya ada sikap gigih, tekad yang bulat. Jari manis orang yang bisa mengontrol dirinya mempunyai apa? Rasa percaya diri. Dikritik sebentar emosi. Diluruskan emosi nggak bisa mengontrol dirinya. Ya. Bagaimana dia bisa bersosialisasi? Ada rasa percaya diri. Orang yang bisa mengontrol dirinya mempunyai kekuatan. Mungkin saat ini dimaki, mungkin dihina, mungkin difitnah. Tapi dia enggak membalas dengan fitnahan itu, melakukan pembelaan diri itu. Dia bisa menguasai dirinya.
itu menjadi tameng di dalam dirinya. Karena dikatakan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak bisa menguasai dirinya? Lanjut. Lihat. Itu siapa? Simson dan Delila. Ya. Sering ya dalam persekutuan ada permainan. Simson kalah dengan Delila. Delila kalah dengan singa. Singa kalah dengan Simson. Itu kan permainan. Di sini. Simson saat itu jadi pahlawan, sering mengalahkan orang-orang Filistin. Tapi tatkala melihat kecantikan dan kemolekan Delila, takluk. Sedang karirnya di atas. Menjadi pahlawan orang Israel. Karena sering orang-orang Filistin dikalahkan. Yang kedua di situ siapa? Iya, Daud. Di puncak karirnya menjadi raja. Daud pikirannya tidak bisa mengontrol, tadi ingat, menguasai dirinya dalam segala hal. Daud tidak bisa mengontrol pikirannya. Apa yang terjadi? Akhirnya ada niat jahat. Mengutus Uria berperang dan di paling depan. Padahal tujuan Daud apa? Ingin membunuh istri, suami, ya, ingin membunuh suami Batseba. Di sini akhirnya kan terjadi apa? Dari pikiran tadi nggak bisa ngontrol. Akhirnya perkataannya apa? Bohong, fitnah. Dan terjadilah tindakan menguasai Batseba itu. Yang ketiga siapa? Iya. Ya, banyak orang Kristen gitu ya, seperti Yudas. Ya, menjual imannya, menjual Yesus karena jabatan, karena uang. Terlebih muda-mudi, ya. Banyak menjual Yesus karena wanita, karena pria. Hati-hati di sini. Simson, Daud, Yudas Iskariot. Ini bagian-bagian yang Alkitab katakan secara terbuka. Pelajaran untuk saya, Bapak Ibu dan semua yang hadir di sini. Alkitab membuka, tidak menutup-nutupi aib Simson, aib Daud. Supaya kita bisa belajar menguasai dirinya. Kita itu sedang berjuang untuk mendapatkan mahkota dari Tuhan. Tatkala kita tidak bisa menguasai diri kita, ya udah. Di sini. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Tuh, pesan Paulus kepada Timotius. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Karena itu langkah pertama dalam firman Tuhan hari ini untuk kita bisa melewati, sedang berjuang menuju kesuksesan. Kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, saudara, kita sering jatuh. Seperti firman Tuhan tadi, orang yang menguasai dirinya seperti orang-orang yang menangkan, merobohkan kota itu. Jadi orang yang bisa menguasai dirinya itu benteng pertahanan. Karena ada kenyamanan rasa percaya diri, yakin diri di dalam Tuhan. Jadi di sini yang pertama yaitu menguasai diri kita dalam segala hal. Yang kedua, memiliki tujuan yang jelas.
Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Ya. Adelos. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ya. Perhatikan di situ. Berlari tanpa tujuan, adelos. Tapi harus mempunyai tujuan yang jelas. Dan dikatakan itu memukul sembarangan adalah petinju yang tidak memiliki tujuan. Dan strategi yang jelas dalam setiap pukulannya. Bapak Ibu yang hadir di sini semua, apa yang sedang Bapak Ibu perjuangkan sampai detik ini? Apa tujuan Bapak Ibu setelah percaya Yesus Kristus ini? Coba renungkan. Pekerjaan yang mapan, pekerjaan yang membanggakan, hendaklah itu kita berikan sebagai bonus. Tapi yang terutama dalam hidup ini apa tujuan Bapak Ibu? Dalam mengiring Kristus. Karena banyak orang Kristen tujuan hidupnya enggak jelas dalam mengiring Kristus. Asal saja. Di sini. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Kalau seorang petinju sembarangan memukul gimana? Iya, kena wasit pasti. Wasitnya bisa bonyok gitu ya. Pasti. Ya. Pasti apa? Iya, energinya habis. Sia-sia. Begitu pula hidup orang percaya. Ya. Harus ada tujuan. Kalau Yesus itu menebus kita, tujuan kita bisa menyembah Dia, bagaimana kita enggak menyembah? Setelah kita bisa menyembah, mensyukuri, pujian sekolah minggu dewasa tadi. Apa? Kita mengabarkan. Yesus juru selamat harus dikabarkan, diceritakan. Pengalaman iman Bapak Ibu. Bagaimana kasih Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan. Tapi kalau hidup kita enggak jelas, mengikut Kristus enggak ada tujuan yang jelas, nanti itu semu. Ingat Salomo kurangnya apa? Terkenal, terkenal. Harta banyak, oh luar biasa. Ya. Banyak wanita yang takluk kepadanya. Ya. Banyak bangsa-bangsa kagum kepadanya. Tanpa Tuhan artinya apa? Semu dia. Kan dikatakan kitab pengkhotbah itu sia-sialah semua yang ada di bawah langit ini. Sia-sia semua. Apa seperti itu? Tuhan sudah menebus kita dengan luar biasa. Tapi kita tidak pernah menyembah, melayani Tuhan dengan sukacita. Di sini kita harus mempunyai tujuan yang jelas. Tidak sembarangan jalan. Sehingga kita siap menerima mahkota nanti. Memiliki tujuan yang jelas. Lanjut. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ingat 1 Korintus pasal 3. Nanti banyak orang Kristen yang kecewa. Mereka diselamatkan tapi dalam nyala api. Apa artinya di situ? Karena enggak layak mereka mendapatkan mahkota. Kok enak? Dia yang sudah percaya Kristus setia sampai mati. Mengiring Kristus setia sampai mati, berkomitmen sampai titik darah penghabisan. Kok sama percaya Kristus ongkang-ongkang?
nggak pernah menyembah Tuhan, Kristennya cuma Kristen KTP, kok enak mendapatkan mahkota. Di sini saudara, semua orang Kristen 2 Korintus 5 ayat 10 akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Layak enggak kita mendapat mahkota kelak? Itu juga dikatakan Paulus kepada gereja Korintus. Layak enggak kita nanti mendapatkan mahkota di situ? Semua petinju juara dapat hadiah. Semua pelari dapat hadiah. Tapi itu fana. Ini Pak Wiyoto di rumahnya itu penuh piala anaknya. Ada 2 lemari itu, lemari kaca itu. Ya. Ini enggak hadir karena pamit 40 harian ibu mertuanya ke Cikampek. Banyak piala, kan cuma dipajang. Ya. Memang itu membanggakan, tapi kan cuma sementara. Tapi dikatakan kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Yang 5 mahkota tadi. Kemuliaan, sukacita, kebenaran. Dan mahkota yang abadi di sini. Lanjut. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah, ini saudara, tujuan jelas Paulus setelah mengenal Kristus. Ya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Tujuannya jelas. Yaitu bekerja memberi buah. Sehingga orang-orang itu semakin berbuah. Seperti Paulus di sini. Ini komitmen Paulus setelah percaya Kristus. Petrus mengatakan, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ini yang kita kejar itu. Yang Paulus ajarkan, hidup orang percaya seperti pelari, seperti petinju untuk mendapatkan mahkota. Saya mengajak Bapak Ibu yang belum mempunyai tujuan hidup yang jelas dalam mengikut Kristus, mulai dipikir ulang. Setelah saya lulus kuliah, saya cari kerja. Setelah kerja, saya menikah. Setelah menikah, mempunyai anak. Setelah mempunyai anak, jadi kakek nenek. Setelah itu, siap dipanggil Tuhan. Tapi enggak pernah siap, ini Tuhan pakai saya sesuai kemampuan seperti keberadaan yang Tuhan sudah titipkan, yaitu talenta-talenta itu. Komitmennya harus jelas di sini. Mahkota yang Tuhan sedang persiapkan untuk kita. Mahkota kemuliaan, mahkota abadi. Di sini bagiku hidup adalah Kristus dan mati keuntungan. Yang terakhir, tekun berlatih. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, Paulus saja yang sudah luar biasa itu dikatakan, tetapi aku melatih, ya, hupo piaso. Dikatakan memukul di bagian wajah. Hupo piaso di sini, kalau diuraikan, present indikatif aktif. Artinya sekarang dilakukan terus menerus.
Enggak berhenti. Kalau bahasa sekarang, diet ketat. Sampai menyiksa diri. Memukul di bagian wajah Hubo Piaso. Menyiksa atau memperlakukan secara kasar. Berarti kan ini proses yang harus dijalani oleh seorang atlet. Dan proses latihan ini bahkan bisa dianggap sebagai penyiksaan diri. Bayangkan kalau orang sudah obesitas, ingin gemuk, harus siap ingin kurus ya. Ya, ya, ya. Ya kalau orang sudah obesitas dan ingin kurus di sini, diet ketat. Dan diet ketat itu apa? Menyiksa diri. Enggak boleh makan nasi, enggak boleh makan ini, enggak boleh makan itu. Di sini lihat. Artinya tetapi aku melatih. Paulus saja melatih dirinya supaya apa? Bisa menguasai dirinya. Bisa menguasai seluruhnya. Sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Apalagi kita. Kadang kalau kita perhatikan saudara, persiapan ibadah, latihan itu bisa 1 jam, 2 jam, apalagi di acara khusus. Itu bisa tampilnya cuma sejam, tapi latihannya bisa sebulan. Supaya tampil optimal, bagus. Semuanya kan perlu latihan. Enggak ada instan. Paulus saja melatih tubuhku, bayangkan. Supaya bisa menguasai dirinya, pikirannya, perkataannya, terlebih sikapnya. Saat diperlakukan, dituduh rasul palsu. Paulus dituduh oleh jemaat Korintus mencari keuntungan. Paulus enggak membela. Jadilah kamu surat terbuka. Buktikan. Tuduhan mereka itu cuma fitnah. Menghancurkan Paulus. Karena itu di sini, supaya aku bisa menguasai. Apalagi sebagai pelari. Sebagai petinju. Senang futsal tapi enggak pernah latihan, apa yang terjadi? Pak Martin mana? Siapa yang senang futsal di sini tapi enggak pernah latihan? Ya main sekali sudah ngos-ngosan. Tapi kalau pemain futsal yang profesional, apalagi pelari di situ, tidurnya harus diatur. Makannya harus enggak boleh ceroboh. Vitaminnya harus betul-betul, iya beli Pak. Betul beli gitu ya. Vitaminnya harus ini, wah kalau sore ini, kalau malam ini. Oh tidur harus dijaga ketat. Karena itu di situ pentingnya saudara melatih. Itu bisa dikatakan bahasanya diet. Sehingga betul-betul tekun berlatih di sini dampak bisa menguasai dirinya dalam segala hal. Jia ini, TK, B itu sudah saya cari dasar-dasarnya dulu untuk piano itu. Saya dasar-dasarnya hanya bisa dasar-dasarnya. Setelah kelas 3, guru di Semarang ada 2 guru, 4 guru ya. Karena waktu itu STBI juga ada jurusan musik. Tiap hari harus latihan. Makanya saat kesini dulu nggak bisa not angka, bisanya not balok. Saat kesini harus belajar not angka. Dipaksa harus latihan. Di Cimahi ini guru pianonya ada berapa?
2. Ya, ujian saat itu di hotel Hyatt ya. Ya. Ya, langsung tutornya dari Inggris. Hotel Hilton ya di situ. 3 tahun belajar di Purwacaraka. Dilatih itu. Dan harus cerewet, latihan gitu. Supaya mainnya bagus. Itu dilatih. Dan enggak gratis. Ya. Cuma 30 menit. Kasih teori gitu, kasih cara gini, so latihan. Cepet. Dan bayarnya grade 1 350 saat itu. Mungkin sekarang sudah 400 grade 1. Dan itu yang dipentingkan apa? Latihan dan latihan. Sehebat gurunya, kalau enggak latihan ya enggak bisa. Hanya teori saja. Di sini, otot iman kita bisa kuat, enggak hanya sekedar kita belajar Alkitab. Kita dilatih menghadapi masalah, menghadapi kesulitan bagaimana. Sehingga otot iman kita kuat. Tatkala ada masalah, kita semakin otot-otot rohani kita, iman kita semakin kuat. Disinilah perlunya latihan. Lanjut. Orang melihatnya apa? Sukses itu seperti fenomena gunung es. Oh enak ya dia sudah kaya, talentanya banyak. Orang kan melihat di puncaknya saja. Tapi padahal yang 90% di situ harus ada dedikasi, harus kerja keras, harus membiasakan yang baik. Tatkala gagal, mau melangkah lagi, mau berkorban. Orang melihat kan, wah dia kaya, dia sukses. Rohaninya baik, pelayanannya bagus, karyanya juga bagus. Orang kan melihat di situ, tapi tidak melihat di situ. Pengorbanannya, kegigihannya, air matanya, kadang gagal dicaci bagaimana. 90% itu latihan. Orang kan ingin langsung, ujuk-ujuk, tiba-tiba sukses. Tapi saat proses dan dilatih itu tidak mau. Kantu saudara, berjalan mengiring Kristus saat kita nanti akan menerima mahkota. Kita berjuang menguasai diri kita. Setelah menguasai diri kita, kita mempunyai tujuan yang jelas tadi di sini. Untuk meraih itu di dunia saja apa? Perlu seperti itu. Di dunia saja lah ya. Pelari, petinju tadi latihannya harus keras. Apalagi mendapat mahkota abadi. Tantangannya lebih keras. Jangan jadi orang Kristen KTP asal-asalan. Tuhan dijadikan ban serep. Kalau butuh kita mencari Tuhan, kalau sedang enggak butuh, udah nanti aja. Kita enggak ada rasa komitmen. Enggak mau berkorban. Inilah melatih diri. Tekun berlatih. Lanjut. Jadi berjuang menuju sukses. Paulus mengharapkan gereja Korintus dan bagi kita hari ini, saudara, bisa menguasai diri. Dan kita memiliki tujuan hidup yang jelas dalam mengiring Kristus. Dan tekun berlatih. Artinya tatkala ada tantangan kesulitan hidup, itu latihan
iman kita semakin bertumbuh, semakin dewasa. Kuncinya seperti apa? Lanjut. Di sini. Marilah kita memandang kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kalau kita sedang berjuang menuju sukses untuk mendapatkan mahkota, saudara di sini. Mari kita memandang Yesus. Yang dicaci, yang dihina, yang difitnah. Bahkan matinya secara terhina disalibkan. Sehingga kita tetap kuat dalam kondisi apapun. Tapi kalau kita memandang orang, saudara, sering kecewa. Kita sering kecewa. Tapi kalau kita memandang Yesus, fokus memandang Kristus, dialah teladan yang ideal, teladan yang sempurna dalam kita menerima mahkota dari Tuhan kelak. Yang terakhir, di sini, ya, ini yang akan kita terima nanti. Ya. Ada 5 mahkota di situ. Ini yang Tuhan sudah sediakan. Dan saat ini kita sedang berjuang. Ya. Jangan bandingkan tantangan A dan si B. Itu berbeda. Tuhan tahu kekuatan kita. Yang Tuhan minta apa? Kita tetap bertahan. Kita tetap berjuang. Jangan kesampingkan Yesus. Dalam apapun. Ya. Karena itu berjuang menuju sukses. Kita mampu melewati tantangan iman. Apa yang sedang Bapak Ibu hadapi saat ini? Kesulitan, pekerjaan, teman hidup, kesehatan atau ekonomi. Itu sedang Tuhan proses. Tuhan izinkan. Sanggup enggak kita sedang dilatih Tuhan? Sehingga dengan penguasaan diri yang benar, dengan hidup yang mempunyai tujuan, dan dengan tekun berlatih, kita akan menerima mahkota dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ingat janji Tuhan ini enggak mudah-mudahan. Tuhan sudah sediakan. Paulus menyaksikan itu. Mari, kelak kita juga mendapatkan mahkota ini. Tuhan minta hari ini tekun. Anda bisa menguasai diri Anda. Ada oknum si jahat yang sedang menjatuhkan Anda. Menjauhkan Anda, melemahkan Anda. Kita pandang Yesus. Kunci kekuatan di tengah kita menghadapi badai dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang sedang Bapak Ibu perjuangkan hari ini, silahkan berdoa. Serahkan kepada Tuhan. Mungkin saat ini Anda sedang di pinggir jurang. Banyak hal yang mengkhawatirkan, menakutkan. Pandang Yesus. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi persaingan yang tidak sehat dalam karir, dalam dunia pekerjaan saudara. Pandang Yesus. Sehingga kita tetap bisa menguasai diri. Dan tetap fokus. Dan tetap tekun berserah kepadanya. Apapun kesulitan hari ini saudara, Tuhan sedang melatih iman kita semakin kuat. Kan itu seperti firman-Nya, bersyukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki di dalam putranya Yesus Kristus bagi kita. Mungkin saat ini Anda sedang mendapatkan jalan yang buntu. Pandang Yesus. Mungkin sedang ada kekecewaan, ketakutan, pandang Yesus. Seperti firman-Nya tadi. Sehingga kita semakin dikuatkan oleh Tuhan.
Bapa yang Maha Kasih. Ini kami umat-Mu Tuhan. Kami mohon pertolongan dari kuasa-Mu. Engkau yang lebih tahu, mengenal hati dan pikiran kami. Apa yang sedang kami perjuangkan, apa yang sedang kami butuhkan. Angkat Tuhan. Mungkin kami sedang jauh dari Engkau, jatuh. Kuatkan Tuhan, mungkin saat ini kami sedang lemah. Pulihkan Tuhan. Mungkin hubungan kami dengan Engkau mulai menjauh. Dan kami mohon kesembuhan dari Engkau Tuhan. Karena saat Engkau menjamah hidup kami, Engkau memberikan kelegaan, dan Engkau memberikan pengampunan. Sehingga damai sejahtera itu menyertai kami. Ini Tuhan umat-Mu. Lawatlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga damai sejahtera di tengah-tengah pergumulan dan tantangan hidup ini semakin kuat. Terima kasih Bapa. Kami mohon doa ini di dalam Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon sabar sebentar, ada beberapa pengumuman yang menjadi perhatian bagi kita. Persekutuan doa Rabu 16 Juli, ya. Renungan Pendeta Hosea jam 7 sampai jam 8 malam. Kami mengundang Bapak Ibu bisa bergabung untuk persekutuan doa Rabu sehingga kita bisa saling mendoakan, menguatkan. Itu. Yang kedua, petugas ibadah minggu depan bisa dilihat, ya. Semuanya siap untuk melayani Tuhan besok minggu. Ya, lanjut. Selamat ulang tahun 15 Juli Ibu Presi Theo Lordianti. Ya, Mbak Presi. Hadir? Gak hadir, salam ya Mbak Evi, ya, Mbak Ika. Berikutnya 17 Juli adik Leoni Hanesa Manjurang. Halo Leoni, ada Bu? Lagi? Oh lagi demam, ya. Cepat sembuh Bu ya. 17 Juli juga Bapak Pangestu pribadi. Ada? Pak Pangestu? Selamat ulang tahun Pak Pangestu. Ya. Tuhan berkati, salam Pak Bini. Ya. Lanjut, juga 18 Juli Saudari Yanti Subtan. Ada? Oh enggak ada, salam Bu ya. Oke, yang terakhir 18 Juli juga adik Adriel Aaron Sebua. Ada? Ya, Tuhan berkati Adriel, ya. Sekolahnya juga cita-citanya. Amin. Ada lagi? Ya. Berikutnya untuk Bapak-bapak dan PKMB, ya, PKRB dalam rangka HUT RI ke-80 HRB di sini, kemarin panitia 17-an, tahun ini ada lomba futsal. Ya. Pak, dorong kaum muda, remajanya atau bapak-bapaknya, ya, bisa membuat tim untuk ikut futsal. Ini saya serahkan Mas Rahman, ya, sama Pak Martin, sama Oci, C ya. Ya, besok Sabtu, ya, besok Sabtu jam 8 di dekat ini, Teknopark sini. Ya, karena banyak ya, yang dulu Pak kapan latihan futsal ada, ya, latihan yang rutin gitu ya, Gerin, Andreas, Kevin, ya, dan sebagainya. Bapak-bapak ya, bisa ikut partisipasi untuk lomba futsal. Ya. Satu tim 10 orang. Itu besok Sabtu.
minggunya ya, itu juga ada pertandingan futsal PKMB, PKRB, GBI Cimahi dengan GBI Anugerah. Ya, Minggu jam 4. Tempatnya di mana, Cik? Dekat Unjani. Gitu. Ya, sekali lagi ya, PBI Pak Riko ya, dan PKMB ya, bisa dipersiapkan satu tim untuk 10 orang. Besok Sabtu juga besok Minggu. Ada tambahan pengumuman Bapak Ibu? Ya, ada yang pertama kali hadir dalam ibadah hari ini? Belakang Bu Kresida? Sampingnya Arif, siapa? Bisa diperkenalkan? Ya, silakan berdiri Mas. Namanya siapa? Lewi Sitorus. Setiawan. Ya, Lewi ya. Iya. Makasih Mas Lewi ya. Dari mana? Dari Medan. Oh iya. Dari gereja? Oke. Oh iya, kakaknya Mas Arif ya. Terima kasih Mas Lewi ya, Tuhan memberkati. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada, mari kita tutup dalam doa berkat untuk ibadah kita hari ini. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Dalam nama Allah Tritunggal, Allah yang esa, yang kami puja, kami sembah. Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Berkat-Mu turun bagi kami hari ini, esok sampai Engkau datang kedua kali. Tuhanmu memberkatimu. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu. Amin. Silakan duduk kembali, kita saat teduh sejenak.